Pemirsa, kelas rawat inap standar atau KRIS menjadi perhatian publik hingga menuai pro dan kontra akan manfaatnya. Meski demikian, pergantian sistem yang akan dicanangkan pada 30 Juni 2025 ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan layanan kesehatan yang adil bagi penerima manfaat. Kelas rawat inap standar atau KRIS sebagai pergantian sistem kelas BPJS Kesehatan menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Pemerintah mengklaim pergantian sistem tersebut dilaksanakan untuk mendorong rumah sakit pemerintah dan swasta segera meningkatkan standar fasilitas sarana dan prasarana di rumah sakit tanpa membedakan kelas sosial. Pertanggal 30 Juni 2025 mendatang, pemerintah akan mencanangkan perubahan sistem kelas pada BPJS Kesehatan yang awalnya memiliki 3 kelas akan diganti menjadi sistem kelas rawat inap atau KRIS. Sebagai pengguna BPJS, masyarakat mengaku takut bila KRIS akan berdampak pada peningkatan harga iuran. Sementara sebagian lainnya berharap kebijakan ini dapat memberikan peningkatan kualitas pada pelayanan kesehatan dengan baik. Harapannya kalaupun mau kayak begitu tetap ada kelasnya, tapi oke lah bayarnya lebih, di mana itu bisa menaikkan fasilitas untuk teman-teman yang mungkin nggak memiliki juga. Jadi saya sebelum sekarang kelas berbayar, saya juga sempat menikmati BPJS yang gratis tadi juga, dan menurut saya itu harus ditingkatkan tanpa harus menghilangkan fasilitas yang emang orang pengen bayar gitu, daripada pakai asuransi swasta. Kan kalau pemerintah punya dan itu bagus, kenapa enggak kan gitu, bisa bersaing. Enggak sih, enggak setuju. Soalnya ya kan harus sesuai lah dengan, pasti kan tiap kalau untuk pembayarannya disamakan, baru boleh lah disamakan. Ya kan kalau untuk fasilitasnya kan tergantung dari ininya pembayarannya kan. Ya gitu sih, harus sesuai dengan maksudnya ya sesuai dengan tarifnya gitu. Jadi kan kita yang merasa bayar lebih ya pasti minta yang ini dong sesuai gitu. Sebenarnya kenyataannya juga tetap aja kelasnya dapatnya kelas 2, kelas 3 gitu. Jarang banget dapat kelas 1. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kami telah terhubung langsung dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi, selaku Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dari Kemenkes RI. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Bu Nadia, Assalamualaikum, apa kabar di sana Bu Nadia? Waalaikumsalam, salam sehat Mas Andrew. Baik, kita langsung saja membahas isu yang sedang ramai dibicarakan warga kita di sana-sini, yaitu transisi dari BPJS Kesehatan yang ada kelas-kelasnya menjadi KRIS. Ini saya ingin mengklarifikasi terlebih dulu sebelum mendalami kelas-kelasnya, kemudian iurannya per bulan. Ini sebenarnya tidak dihapus ya sistem BPJS, tapi ditingkatkan lagi layanan kesehatannya agar semua warga bisa mendapatkan layanan yang lebih prima, Bu Nadia. Ya, jadi kembali ya bahwa BPJS kelas-kelasnya ini sampai saat ini masih berlaku tentunya setidaknya sampai 1 Juli 2025. Nah, yang saat ini sedang kita kerjakan adalah terkait tentang bagaimana menyiapkan kelas rawat inap standar sesuai dengan apa yang diamanahkan di dalam Perpres 59 tahun 2024. Jadi peserta BPJS itu tentunya dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia itu akan mendapatkan hal yang sama. Kalau saat ini mungkin kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang berada di Jawa itu berbeda kondisinya dibandingkan dengan mereka yang berada di daerah timur, ataupun juga kalau kita lihat misalnya di kabupaten di Maluku atau NTT dan sebagainya. Nah, tujuan KRIS ini adalah bagaimana supaya semua masyarakat pengguna BPJS itu mendapatkan layanan rawat inap yang standar yang sama, dan tentunya ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Baik, banyak yang beranggapan yang juga menjadi pro dan kontra ini adalah standar layanan kesehatannya, Bu. Ini apakah artinya kalau di BPJS misalnya orang yang kelas 3 begitu ya bisa masuk ke kelas 1 dan kelas 1 nanti bisa masuk ke kelas 3, atau seperti apa sistem layanan kesehatan dan standarnya dari KRIS ini, Bu Nadia?
Ya, jadi KRIS ini adalah kelas rawat inap standar. Jadi kita menyiapkan kelas untuk rawat inap saja, Mas Andrew. Jadi kalau dulu kita mungkin mengenal kelas-kelas di rumah sakit itu ada kelas 1, kemudian ada kelas 2, ada kelas 3 ya. Nah sekarang untuk peserta BPJS hanya akan ada satu kelas rawat inap, yaitu kelas rawat inap standar. Nah, apa yang dimaksud dengan kelas rawat inap standar? Sesuai dengan Perpres 59 2024 ini, ada 12 kriteria minimum yang dipenuhi. Kita tahu ya, seperti kondisi saat ini, kelas 3 itu seringkali ada 6, bahkan lebih dari 10 tempat tidur yang disediakan untuk perawatan kelas 3. Padahal dengan adanya KRIS ini, maksimum di satu ruangan itu hanya ada 4 tempat tidur, artinya ada 4 pasien. Yang kedua adalah kamar mandi. Kalau kamar mandi, mungkin kita ingat kelas 3 itu bisa berada di luar ruang perawatan, tapi saat ini kamar mandi itu harus berada di ruangan yang sama dengan ruangan pasien. Jadi kembali lagi bahwa ada 2 hal, selain peningkatan pelayanan, juga aspek keselamatan dari pasien. Kita bisa bayangkan ya, ada juga pasien yang harus mandi itu keluar, sehingga tentunya dia akan bergabung dengan pasien-pasien lainnya seperti itu. Oke, jadi ada peningkatan standar kualitas di sana ya. Dan ini artinya juga apakah ada peningkatan level atau kelas kalau di BPJS ya? Misalnya di kelas 3 ya nanti akan bisa meningkat ke kelas 1 begitu ya. Dan ini juga menuai pro dan kontra, banyak sekali komentar-komentar dari warga kita di sana-sini karena banyak juga yang mereka agak kecewa atau tersinggung ya ketika nanti mereka yang sudah biasa iuran di kelas 1, apakah mungkin dia juga akan mendapatkan standar yang sama dengan yang di kelas 3, Bu Nadia? Ya, jadi mengenai ini kan kalau kelas 1, 2, 3 ini kan berkaitan juga terhadap iuran ya. Nah, tadi kita sampaikan bahwa iuran ini tentunya akan kita bahas lebih lanjut. Tapi kalau kita lihat mengapa kemudian saat ini yang menjadi prioritas kita adalah bagaimana memastikan kelas rawat inap standar ini, karena kelas rawat inap standar ini kan mungkin harus membutuhkan renovasi dari fasilitas pelayanan kesehatan, Mas Andrew. Jadi oleh karena itu ini dulu yang kita kerjakan supaya betul-betul tadi sesuai dengan standar pada tanggal 1 Juli 2025. Nah, nanti apakah ada manfaat lain ya? Jadi kalau kita bicara mengenai tarif, apakah nanti ada tarif kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi sebenarnya tarif itu tidak berhubungan dengan kelas perawatan. Jadi mungkin nanti akan ada manfaat-manfaat lain ya, yang tentunya kalau nanti kita masih memiliki iuran BPJS yang berdasarkan kelas. Jadi kalau kita asumsikan dengan seperti iuran swasta pun kan macam-macam ya tipenya ya. Ada yang mungkin premier, ada yang eksekutif, ada yang kemudian diamond dan sebagainya. Nah itu bisa saja terjadi dengan tentunya kalau untuk BPJS terkait ini, kalau untuk kelas rawat inapnya hanya akan ada satu kelas. Tapi untuk iuran, tarif dan sebagainya ini akan kita bahas lebih lanjut. Nah, masyarakat tentunya saat ini karena belum semua fasilitas pelayanan kesehatan menerapkan kelas rawat inap standar, ini akan mendapatkan hak sesuai dengan haknya. Artinya kalau dia kelas 1, dia masih akan mendapatkan layanan dan tentunya ruang perawatan kelas 1. Kemudian kalau dia membayar adalah kelas 2, tentunya akan mendapatkan pelayanan dan ruang rawat kelas 2. Nah, sementara kalau kelas 3, kalau rumah sakit tersebut sudah punya KRIS, maka dia bisa memanfaatkan KRIS-nya tadi. Baik, jadi ada klasifikasi atau kategorinya lagi ya, sesuai dengan tipe BPJS kelas sebelumnya seperti apa, kemudian baru akan ada terjadi sinkronisasi untuk memberikan layanan yang sesuai dengan paket yang diambil oleh si warga tersebut ya. Baik, menarik sekali. Kami akan lanjutkan lagi Bu Nadia perbincangan kita, tapi usai jeda ya Bu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dari Kemenkes RI.
Bu Nadia, kami ingin mendalami tentang iurannya nih Bu. Kalau di iurannya untuk sistem KRIS yang baru ini, saya dengar juga akan ada sistem subsidi silang ya. Ini mekanismenya akan seperti apa Bu Nadia? Iya, jadi sebenarnya bukan mekanisme subsidi silang ya. Jadi kita tahu bahwa BPJS ini atau Jaminan Kesehatan Nasional ini kan merupakan suatu asuransi sosial ya. Jadi dia berbeda dengan asuransi swasta yang mungkin selama ini sebagian masyarakat kenal. Dia adalah asuransi sosial yang punya prinsip adalah gotong royong dan tentunya karena dia asuransi sosial, dia pasti akan ada subsidi dari tentunya perbedaan iuran yang kemarin disampaikan. Nah, ini yang tentunya artinya kalau kemarin itu kita ada pembedaan dari kualitas layanan rawat inap ya. Nah, ini tentunya dengan adanya KRIS ini tidak akan ada lagi perbedaan dari kualitas kamar untuk rawat inapnya, sehingga memang menjadi kamar standar. Nah, sementara yang memungkinkan itu adalah kalau kemudian peserta BPJS tadi yang membayar iuran mungkin bukan pada kelas 3 itu memungkinkan untuk bisa mengakses layanan-layanan eksekutif. Karena kan nanti hanya ada layanan KRIS dan layanan mungkin non-KRIS atau sebenarnya kamar perawatan KRIS dengan kamar perawatan non-KRIS ya, bukan layanan. Kalau layanan itu nanti akan kita tentukan lagi manfaatnya. Tapi misalnya layanan eksekutif ya yang sebenarnya tidak ada di dalam manfaat daripada BPJS kita itu bisa dilakukan dengan penambahan selisih biaya tadi. Oke. Masih membahas dan mendalami tentang iuran Bu, karena adanya peningkatan pengupgradean layanan sarana dan prasarana kesehatan. Dari yang kelas 3 mungkin akan mendapatkan layanan yang lebih proper ya lagi, yang lebih baik lagi untuk warga kita. Dan warga kita juga banyak yang khawatir tidak mampu untuk membayar iurannya setiap bulan. Jika nanti ada warga kita yang mengalami kendala, ini apakah sudah ada antisipasi juga dari pihak Kemenkes, Bu Nadia? Ya, jadi terkait hal ini ya, tadi untuk penetapan iuran tentunya kan kita akan bahas bersama ya. Dengan kondisi sekarang saja, memang kita tahu salah satu tantangan daripada BPJS banyak peserta yang tidak aktif ya, ataupun juga masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Seharusnya mereka itu merupakan peserta PBI, tapi kemudian tidak tercatat di dalam PBI. Nah, terkait hal ini tentunya mengenai keaktifan peserta ini harusnya menjadi tanggung jawab BPJS untuk kemudian mengetahui mengapa kemudian tidak terjadi keaktifan peserta kembali ya. Artinya mereka di awal membayar kemudian berhenti untuk membayar iuran. Ataukah permasalahannya seperti apa? Ataukah mereka sebenarnya termasuk kelompok yang PBI? Kalau mereka termasuk kelompok PBI tentunya ini harus ditanggung negara dan dinas sosial yang akan melakukan verifikasinya. Nah, terkait tentunya penentuan mengenai iuran, tadi kami sampaikan bahwa ini perlu dibahas antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, BPJS sendiri, dan tentunya DPR ya, terkait bagaimana kita melihat secara utuh untuk melaksanakan jaminan kesehatan nasional ini. Artinya jangan sampai juga kemudian BPJS-nya menjadi merugi atau kemudian masyarakat terlalu berat untuk membayar iuran tadi. Jadi pasti akan dilakukan keseimbangan. Tapi pada prinsipnya adalah kita tidak mau lagi ada istilah bahwa BPJS itu ya identik dengan pelayanan kelas 3 gitu Mas Andrew. Jadi bahwa peserta BPJS tadi kami sampaikan mendapatkan layanan yang sama standar, dan standar ini bukan hanya standar yang berlaku di Pulau Jawa saja, tapi standar yang sama dari Pulau Jawa sampai tentunya Pulau Timur di Indonesia. Baik, jadi ada penyamarataan layanan fasilitas kesehatan ya yang akan diberikan dari pemerintah. Terakhir Bu Nadia, ini akan diaktifkan di Juni 2025. Sejauh ini apakah sudah lumayan bagus progresnya? Apakah seperti apa persiapan di rumah sakit kita, dan apakah juga akan ada uji coba persiapan di beberapa titik rumah sakit yang ada di Indonesia untuk layanan KRIS ini, Bu Nadia? Ya,
Jadi tentunya kita sudah melakukan uji coba di 14 rumah sakit pada tahun 2023, Mas. Jadi kita tahu bahwa amanah KRIS ini kan sebenarnya sejak tahun 2014 bahwa peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS itu harus menerima kelas rawat inap yang standar. Nah, kelas rawat inap standar ini yang kemudian beberapa kali sudah ada di Perpres sebelumnya akan diterapkan. Nah, tapi sayangnya karena kemarin pandemi ini belum berjalan dengan baik. Sehingga di 2023 kita melakukan uji coba di 14 rumah sakit ya, terdiri dari tipe A, B, C, kemudian kepemilikannya juga bervariasi, mulai dari pemilik pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten kota, juga BUMN, juga TNI Polri, dan juga rumah sakit swasta. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dengan penerapan 12 indikator daripada KRIS tadi, sebanyak 2.500 rumah sakit itu menyatakan siap untuk melaksanakan KRIS ini. Nah, memang kita ada 3.050 rumah sakit ya yang bekerja sama dengan BPJS. Nah, ini yang tentunya menjadi fokus kita untuk kemudian kita tingkatkan. Sampai dengan 30 April 2024 ini sudah ada, kalau kita lihat 1.100 rumah sakit yang sudah betul-betul siap ya, yang artinya mereka sudah memiliki ruang perawatan KRIS. Nah, ini tinggal kita bagaimana menyisakan lagi mungkin sekitar 2.000 termasuk tadi ya yang belum betul-betul siap, artinya mereka memenuhi 1-2 kriteria, sampai yang benar-benar sekitar 200 rumah sakit itu menyatakan mereka tidak siap dengan KRIS ini. Nah, ini akan kita kejar, artinya sampai dengan 1 Juni 2025 untuk menyiapkan standar daripada KRIS ini di rumah sakit. Baik, kita harapkan dengan adanya layanan KRIS ini bisa meningkatkan layanan kesehatan kita yang prima untuk warga Indonesia. Terima kasih Bu Nadia telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum Bu Nadia. Salam sehat, Bu Sandra. Pemirsa, Lia Ayu, seorang fashion designer ramah lingkungan, mampu membuat 500 karya seni dari limbah sayur dan serat tanaman hingga membuka kelas belajar membuat sebuah karya fashion untuk anak prasejahtera. Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.